Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita hari ini berjudul Berlomba untuk Mahkota Kemuliaan. Berlomba untuk mahkota kemuliaan. Ayat pilihan kita untuk hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? 1 Korintus 9 ayat 24. Dalam surat kepada orang Ibrani ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat,
berbicara yang jahat, loba. Inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan, apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras, tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tiadakah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah?" Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Berapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah? Tetapi sementara mereka mengelurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka. Mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu. Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang yang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi, dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktek dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah. Terlalu sering dipandang tidak terlalu perlu, suatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Demikian renungan kita. Kalau kita melihat renungan ini, ada poin yang di sini cukup mengkhawatirkan. Karena dalam renungan kita mengatakan bahwa walaupun kita banyak yang mengikuti perlombaan dalam sebuah pertandingan, tetapi hanya satu yang akan meraih hadiah. Tentu di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24, Rasul Paulus membuat satu perumpamaan bahwa yang paling pokok bukan hadiah. Karena kalau di dunia ini panitia menyediakan hadiah untuk nomor 1, hadiah untuk nomor 2, hadiah untuk nomor 3 atau juara 1, juara 2, juara 3. Karena panitia terbatas dalam hadiah. Tetapi Allah tidak pernah terbatas dalam hadiah. Yang paling penting penekanan Rasul Paulus bukan hadiahnya, tetapi yang paling penting adalah apa upaya. Apa upaya? Memang hadiah itu menjadi satu kerinduan dan semua fokus pada pencapaian hadiah. Belum tentu para orang yang mengikuti pertandingan dia akan menang, tetapi dia berlatih untuk sebuah kemenangan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, fokus perhatian kita kepada kemenangan yang ada di depan mata kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh berlatih di dalam pertandingan iman kita di atas dunia ini. Jangan pernah mundur, jangan pernah kalah dengan keadaan dunia ini. Mari saudara, mari kita bangkitkan
semangat dalam diri kita di dalam Yesus Kristus. Kita mengikuti pertandingan ini. Jangan pertandingan pertengahan jalan kita berhenti, tetapi ikutilah pertandingan ini hingga selesai. Tadi dalam keterangan dikatakan bahwa perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas, orang yang cepat, dan orang yang memiliki talenta. Tetapi pertandingan itu untuk semua. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa Kristus, melalui kuasa ilahi. Saudaraku yang kekasih, marilah rebut mahkota kemenangan yang sudah ada di depan mata kita, yang telah disediakan oleh Yesus. Walaupun itu berupa kita membayangkan, kita mendalami kemenangan yang Yesus telah berikan. Tetapi kemenangan itu akan kita peroleh. Tapi selama kita mengikuti pertandingan ini, mari kita serius, mari kita tulus menjalankan pertandingan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus firman Tuhan ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan mampukan kami, biarlah Tuhan sanggupkan kami, agar dengan sungguh-sungguh kami serius menjalani kehidupan di dunia ini, sama seperti sebuah pertandingan, agar pada akhirnya kelak kemenangan yang telah Engkau sediakan itu kami peroleh. Kami percaya Tuhan, kami bisa menang. Kami bisa menang karena Tuhan saja. Pada saat ini Tuhan, hamba pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Allah memelihara kami sepanjang hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk 5 nama yang berikutnya, yaitu Saudari Veronica Beo, Saudara Trevor Duaramuri, Saudara Metusala Duaramuri, Saudari Sophia Afasedanya, dan Saudari Nela Afasedanya. Sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan, hamba mempersembahkan kehidupan 5 nama ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba tidak mengenal mereka, tapi Allah mengenal mereka. Allah sangat mengenal mereka.
karena mereka ada buah tangan ciptaan Tuhan. Sekali lagi hamba serahkan Veronica Beo, Terefor Duaramuri, Metusala Duaramuri, Sofia Afasedanya, Nela Afasedanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam pergumulan mereka, di dalam segala seluk-beluk kehidupan mereka. Hamba-Mu pasrahkan mereka semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pekabaran hari ini, pekabaran kemarin, dan pekabaran-pekabaran selanjutnya yang mereka akan ikuti selalu menguatkan mereka. Hamba juga berdoa untuk keluarga Wambrau Yopo yang berduka oleh karena anak terkasih Natali Wambrau yang Tuhan izinkan beristirahat. Tuhan, mari Engkau memberkati keluarga ini. Biarlah mereka tabah menjalani semuanya. Biarlah mereka mau setia. Bapak Sepi, Tuhan, biarlah dia mau tetap setia. Ibu Erna juga tetap setia. Agar waktu Tuhan datang nanti, mereka boleh berjumpa dengan anak mereka yang mereka sangat kasihi, tetapi yang Tuhan juga lebih mengasihi dia. Bapa, inilah doa kami. Semua persoalan hidup, pergumulan hidup kami hadapi hari ini, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah mengikuti renungan pagi ini. Tuhan memberkati. Dan pada hari ini kita mulai dengan lagu buka dan lagu tutup. Dan kalau ada masukan boleh silakan komentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe channel ini atau berlangganan, tolong diklik subscribe dan juga bisa klik like, atau juga tidak suka dislike, terserah dari saudara-saudara. Dan biarlah kiranya melalui pelayanan media renungan pagi ini saudara diberkati, saya juga diberkati. Inilah doa kita semua. Shalom.